menyaksikan hasil diskusi kami tentang manajemen risiko UMKM Askia Fried Chicken. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelika Sinambela. Nama saya Elvina Saragi. Nama saya Rostanda Elakdas. Nama saya William Zakiatala. Berikut hasil dari presentasi kami. Pertama, kita akan membahas pendahuluan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi sektor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam menciptakan peluang usaha dan menyerap tenaga kerja. Salah satu jenis usaha UMKM yang berkembang pesat dan memiliki potensi besar adalah usaha kuliner, khususnya usaha fried chicken. Produk olahan ayam goreng menjadi favorit berbagai kalangan karena rasanya yang mudah diterima masyarakat, harga yang terjangkau, serta penyajiannya yang praktis. Hidangan ayam goreng tepung ini tidak hanya menjadi favorit anak-anak, tapi juga digemari oleh berbagai kalangan usia. Fried Chicken Askia Pematang Siantar merupakan salah satu usaha kuliner lokal yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan cepat saji dengan rasa yang khas dan harga yang bersahabat. Lokasinya berada di Kota Pematang Siantar, tepatnya di Jalan Jawa. Usaha ini menawarkan beragam menu olahan ayam goreng dengan kualitas terjaga, pelayanan yang ramah, serta konsep bisnis yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Laporan ini disusun untuk profil usaha Fried Chicken Askia Pematang Siantar, mulai dari latar belakang berdirinya, kualitas produk, hingga mendefinisikan dan menganalisis resiko-resiko utama yang dihadapi oleh UMKM Fried Chicken, serta merumuskan strategi pengendalian resiko agar bisnis dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan pemahaman dan pengelolaan resiko yang baik, UMKM Fried Chicken diharapkan mampu meningkatkan daya saing, menjaga kepuasan pelanggan, dan mencapai pertumbuhan usaha secara konsisten. Selanjutnya kita akan membahas tujuan makalah. Yang pertama kita akan membahas profil usaha, yang kedua identifikasi resiko, yang ketiga analisis resiko, dan yang terakhir strategi mitigasi untuk resiko UMKM ini. Kita akan membahas profil usaha, sejarah dan lokasi usaha. Usaha ini berdiri sejak tahun 2021 oleh Adik Sanjaya Hutasoid dan berlokasi di Jalan Jawa, Kota Pematang Siantar. Bentuk usaha ini merupakan usaha perorangan dengan 5 karyawan yang bekerja secara multifungsi. Keunggulan usaha yaitu menawarkan harga yang terjangkau, porsi lebih besar, serta lokasi usaha yang strategis. Selanjutnya produk dan pasar usaha. Menu pertama yaitu ayam goreng crispy, menu tambahan ayam cabai hijau, kentang goreng, jamur crispy, dan paket hemat. Target pasar usaha yaitu masyarakat umum, pesan antar via WhatsApp. Usaha ini berfokus untuk menjaga kebersihan, mempertahankan rasa lokal, dan memberikan layanan yang lama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai identifikasi risiko. Risiko operasional, yaitu risiko yang muncul akibat kegagalan proses internal seperti keterlambatan pasokan atau kerusakan peralatan yang menghambat produksi. Selanjutnya risiko keuangan, yaitu risiko yang terjadi karena ketidakstabilan modal, fluktuasi biaya atau pencatatan keuangan yang tidak teratur sehingga mengganggu arus kas usaha. Selanjutnya risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat penurunan permintaan karena persaingan ketat atau perubahan selera konsumen yang berdampak pada penurunan omset. Selanjutnya risiko legal dan kepatuhan. Risiko yang disebabkan tidak terpenuhinya izin usaha atau standar regulasi yang dapat mengakibatkan denda maupun penutupan usaha. Selanjutnya risiko teknologi dan informasi, yaitu risiko akibat keterbatasan penggunaan teknologi, sistem digital yang lemah, atau potensi kebocoran data dari aktivitas pemasaran online. Selanjutnya risiko reputasi, yaitu risiko yang muncul saat konsumen memberikan ulasan negatif akibat kualitas produk atau pelayanan yang buruk sehingga menurunkan kepercayaan pelanggan. Oke, berikutnya tabel identifikasi resiko UMKM Fried Chicken. Yang pertama, resiko operasional. Deskripsi resikonya, gangguan proses produksi, penyebab resikonya, ketidaktersediaan bahan baku, dampak resiko, produksi terhenti, target tidak tercapai, tingkat kemungkinan sedang, tingkat dampak tinggi, pihak terkait, pemilik usaha, dan rencana mitigasi, kontrol kualitas bahan, manajemen stok. Kedua, resiko keuangan, deskripsi resiko, kekurangan modal, penyebab resiko, pengelolaan arus kas buruk, penjualan menurun, dampak resikonya, gangguan aktivitas usaha, pengurangan penjualan, tingkat kemungkinannya tinggi, tingkat dampaknya tinggi, pihak terkait, pemilik usaha, rencana mitigasi, buat perencanaan dan kontrol pengeluaran sumber pendapatan alternatif. Ketiga, risiko pasar,
Deskripsi resiko, penurunan permintaan pelanggan, penyebab resiko, persaingan ketat, promosi lemah, dampak resiko, penurunan omset dan laba, tingkat kemungkinannya sedang, tingkat dampaknya tinggi, pihak terkait, karyawan dan penjual, rencana mitigasinya, riset pasar, inovasi produksi, promosi aktif. 4. Risiko legal kepatuhan. Deskripsi risiko, peraturan pemerintah, identifikasi dan izin usaha. Penyebab risiko, belum sesuai standar operasional, dampak dari risiko, denda, penutupan sementara, kurang kepercayaan konsumen, tingkat kemungkinannya sedang, tingkat dampaknya tinggi, pihak terkait, pemilik, rencana mitigasi, meningkatkan standar operasional, perpanjangan, izin tepat waktu. Yang kelima, teknologi informasi. Deskripsi risikonya, sistem, kasir, dan investor. Penyebab risikonya, software tidak update dan masih manual. Dampak risikonya, kesalahan pencatatan, stok tidak tercatat. Tingkat kemungkinan tinggi, tingkat dampaknya sedang, pihak terkait karyawan, rencana mitigasinya, implementasi pembayaran digital, pencatatan keuangan rutin. Terakhir, risiko reputasi. Deskripsi risiko, review negatif pelanggan, penyebab risikonya, pelayanan buruk, kualitas produk menurun, dampak risiko, penurunan penjualan dan pangsa pasar, tingkat kemungkinannya sedang, tingkat dampaknya tinggi, pihak terkait, pemilik karyawan, dan rencana mitigasinya, pelatihan layanan, kontrol kualitas, respon cepat, keluhan pelanggan. Selanjutnya, analisis risiko atau risk matrix. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional meliputi ketidakstabilan kualitas bahan baku seperti ayam dan minyak goreng, serta kurangnya pengawasan penggorengan. Kemungkinan sedang karena masih bisa memantau sendiri pembelanjaannya, dengan dampak sedang hingga tinggi yang mengurangi penjualan harian. Pada matriks, risiko ini sering berada di zona merah. Yang kedua, risiko keuangan. Fluktuasi harga bahan baku ayam dan biaya operasional seperti listrik mencapai level tinggi, sementara pencatatan manual menyebabkan ketidakakuratan laporan keuangan. Dampaknya tinggi karena menipiskan margin keuntungan UMKM racikan. Matriks menempatkannya di zona merah. Yang ketiga, resiko pasar. Persaingan ketat dari kompetitor besar dan kecil ditambah perubahan selera konsumen ke makanan sehat menimbulkan kemungkinan sedang hingga tinggi. Dampak tinggi karena penurunan pangsa pasar di lokasi strategis. Dalam risk matrix, zona kuning dominan. Kelima, resiko legal atau kepatuhan. Ketiadaan izin edar atau BPOM, label halal atau standar keamanan pangan beresiko tinggi karena sanksi administratif hingga pidana bagi UMKM makanan kemasan. Kemungkinan sedang jika kurang pengetahuan regulasi. Dampak tinggi merusak operasional. Matriks zona kuning. Solusi prioritas ialah registrasi dini via OSS. Resiko teknologi dan informasi. Ketertinggalan UMKM racikan dalam penjualan online seperti Gojek atau GoFood atau GoSend dan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook menyebabkan hilangnya pangsa pasar digital, di mana 70% konsumen urban Indonesia memelihara makanan via aplikasi pada 2025. Pencatatan keuangan dan kasir juga masih manual, kemungkinan tinggi karena minimnya adaptasi teknologi oleh UMKM tradisional, dengan dampak sedang berupa penurunan penjualan hingga 50% dibanding kompetitor yang aktif online. Terakhir, resiko reputasi. Resiko reputasi muncul ketika pelanggan memberikan ulasan negatif karena pelayanan yang buruk atau kualitas produk menurun, seperti ayam yang kurang matang atau juga tepung yang kurang crispy. Dampaknya adalah hilangnya loyalitas pelanggan dan menurunnya potensi pasar baru karena citra usaha menjadi buruk. Ini mengancam keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dengan kemungkinan sedang, tapi dampak tinggi karena penyebaran cepat via media sosial. Zona kuning menuju merah di matriks tabel risk matrix UMKM Racikan Asia. Matriks berikut memetakan 6 resiko utama berdasarkan analisis sebelumnya dengan skala probability rendah 1, sedang 2, tinggi 3 dan impact rendah 1, sedang 2, tinggi 3. Level resiko dihitung sebagai probability kali impact 1-3 berwarna hijau bertanda rendah, 4-6 berwarna kuning bertanda sedang, 8-9 berwarna merah bertanda tinggi. Pertama, resiko operasional, probability sedang, impact tinggi, level resiko 6 berwarna kuning. Yang kedua, resiko keuangan, probability tinggi, impact tinggi, level
level resiko 9 berwarna merah. Yang ketiga, resiko pasar, probability sedang, impact tinggi, level resiko 6 berwarna kuning. Yang selanjutnya, resiko legal atau kepatuhan, probability sedang, impact sedang, level resiko 6 berwarna kuning. Yang selanjutnya, resiko teknologi dan informasi, probability tinggi, impact sedang, level resiko 8 berwarna merah. Dan yang terakhir, resiko reputasi, probability sedang, impact tinggi, level resiko 6 berwarna kuning. Strategi mitigasi. Yang pertama, mitigasi operasional, multi supplier, perawatan peralatan, SOP produksi, pelatihan karyawan, dan monitoring kebersihan. Risiko operasional dapat terjadi karena pasokan bahan baku terlambat, kerusakan peralatan, ketidakkonsistenan produk, atau tenaga kerja yang kurang terlatih. Mitigasinya dilakukan dengan memiliki lebih dari satu pemasok, melakukan perawatan-perawatan secara rutin, menerapkan SOP produksi, serta memberikan pelatihan berkala kepada karyawan. Yang kedua, mitigasi keuangan. Buku kas digital, kontrol biaya, negosiasi harga, pengelolaan stok, dan dana cadangan. Risiko keuangan muncul dari fluktuasi harga bahan baku, pencatatan keuangan yang buruk, dan ketidakstabilan penjualan. Pelaku usaha perlu membuat pembukuan yang rapi, mengontrol biaya produksi, negosiasi harga dengan pemasok, dan menyimpan dana cadangan untuk kondisi darurat. Yang ketiga, mitigasi pasar. Mitigasi pasar, inovasi menu, paket harga fleksibel, promosi digital, konsisten kualitas, program promo, dan analisis pasar. Risiko pasar terkait persaingan yang ketat dan perubahan selera konsumen. Mitigasi dapat dilakukan dengan diferensiasi produk, inovasi menu, pemasaran digital, menjaga kualitas konsisten, memberi promo royalitas, serta rutin menganalisis tren dan strategi pesaing. Keempat, mitigasi legal atau kepatuhan. Lengkapi NIB, sertifikat halal MUI, izin higienis sanitasi, kepatuhan BPOM, dan patuh pajak. Risiko legal atau kepatuhan berkaitan dengan perizinan usaha, standar keamanan pangan, dan kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM harus memastikan semua izin seperti NIB, sertifikasi halal, dan standar higienis terpenuhi untuk menghindari denda atau penutupan usaha. Yang kelima, mitigasi teknologi dan informasi. Sistem pembayaran digital, layanan pesan antar online, promosi media sosial, literasi digital karyawan, dan backup data. Pada risiko teknologi dan informasi, tantangan muncul dari penggunaan aplikasi pesan antar, pembayaran digital, dan pemasaran online. Mitigasinya berupa perlindungan data, penggunaan sistem yang aman, serta peningkatan literasi digital pemilik dan karyawan. Serta yang terakhir, mitigasi reputasi. Jaga kualitas rasa, pelayanan baik, respon cepat terhadap keluhan, kontrol kebersihan, kelolaan, ulasan media sosial. Yaitu resiko reputasi dapat ditimbulkan akibat keluhan pelanggan, kualitas produk menurun, atau ulasan negatif. Penjaga kualitas pelayanan ramah, respon cepat terhadap keluhan, serta aktivitas banding positif menjadi langkah penting untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Terakhir, rekomendasi. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh UMKM Askia Fried Chicken untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan usaha serta meminimalkan dampak dari berbagai risiko yang telah didefinisikan. Pertama, dari aspek operasional, pemilik usaha perlu mulai membangun sistem kerja yang lebih terstruktur dengan menyusun dan menerapkan SOP secara lengkap pada setiap tahapan proses produksi, mulai dari pembelian bahan baku, proses marinasi, penggorengan, penyimpanan, hingga penyajian kepada pelanggan. Usaha juga disarankan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok bahan baku agar ketersediaan stok tetap terjamin meskipun terjadi gangguan pasokan dari satu pihak. Dari sisi keuangan, Askia Fried Chicken sebaiknya mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem pencatatan digital menggunakan aplikasi kasir atau pembukuan yang sederhana namun akurat. Penggunaan teknologi ini akan mempermudah pengawasan arus kas, membantu dalam pengambilan keputusan, serta meminimalkan kesalahan pencatatan. Selain itu, usaha perlu membangun kebiasaan menyisihkan sebagian keuntungan sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti kenaikan harga bahan baku atau penurunan jumlah pelanggan. Manajemen stok juga perlu diperbaiki agar pemborosan dapat diminimalisasikan dan biaya produksi dapat dikelola dengan lebih efisien. Dalam aspek pemasaran, pemilik usaha dianjurkan untuk lebih efektif memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan interaksi dengan pelanggan. Konten seperti foto produk, testimoni pelanggan, proses memasak yang bersih, dan promo harian bisa menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, usaha juga dapat memperkenalkan menu baru secara berkala sesuai tren pasar agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Kerjasama dengan platform pesan antar digital seperti GoFood atau GrabFood juga dapat dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan
jangkauan pasar, mengingat tren masyarakat yang semakin mengandalkan layanan online dalam membeli makanan. Aspek legal dan kepatuhan, pemilik usaha sangat dianjurkan untuk segera melengkapi seluruh dokumen perizinan dan sertifikasi yang diperlukan, terutama sertifikasi halal dan izin higienitas. Langkah ini penting karena bukan hanya membuat usaha lebih aman secara hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan, terutama pelanggan muslim yang jumlahnya sangat dominan. Penerapan teknologi digital juga sangat penting bagi kemajuan usaha. Pemilik usaha perlu meningkatkan literasi digital, baik untuk dirinya maupun karyawan agar mampu memanfaatkan teknologi dengan efektif. Pengelolaan reputasi juga harus menjadi prioritas utama. Pelanggan merupakan aset penting sehingga setiap keluhan perlu ditangani dengan cepat dan profesional. Menjaga konsistensi kualitas makanan dan pelayanan harus menjadi perhatian utama agar usaha tetap memiliki citra positif di mata masyarakat. Dengan menerapkan seluruh rekomendasi ini secara konsisten dan berkelanjutan, UMKM Askia Fried Chicken diharapkan mampu mengurangi berbagai risiko yang ada, memperkuat kualitas layanan, meningkatkan daya saing, serta mengembangkan bisnis secara lebih luas dan profesional di masa mendatang. Demikian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.